Gunanya udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat Bawaslu Kota Tegal, berjumpa lagi dalam acara Mociyu Bincang Demokrasi bersama Bawaslu Kota Tegal, episode 9 bersama saya Widya Rahmawati. Nah, di tengah pandemi COVID-19 yang mengharuskan penetapan pembatasan sosial berskala besar serta jaga jarak, tidak membuat Bawaslu untuk berhenti melakukan upaya-upaya pendidikan, baik upaya pendidikan terkait pemilu, pilkada yang di dalamnya itu termuat pengawasan dan pencegahan terhadap pelanggaran. Nah, Bawaslu RI ini tetap menggelar sekolah kader pengawasan partisipatif. Nah, melalui SKPP dari ini, Bawaslu berupaya menyediakan fasilitas yang baik dan optimal bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan mengenai pengawasan partisipatif. Nah, episode kali ini itu sangat spesial sekali karena kita mendatangkan tamu dari keluarga baru Bawaslu Kota Tegal, yaitu alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Nah, episode kali ini kami beri tema partisipasi generasi milenial dalam memperkuat demokrasi di tengah pandemi. Nah, nanti di mana kita ini akan mengupas pengalaman alumni SKPP dari Kota Tegal pada tahun 2020 kemarin selama mengikuti tahapan-tahapan sekolah kader pengawasan partisipatif, mulai dari tahapan pendaftaran, tahapan pembelajaran materi melalui video, tahapan diskusi grup WhatsApp ya, serta tahapan diskusi melalui Zoom meeting bersama Bawaslu Kota Tegal dan sampai akhirnya dinyatakan lolos menjadi peserta SKPP tahun 2020. Nah, seperti yang diketahui bersama bahwa pada tahun 2019 silam, Bawaslu RI juga mengadakan program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Namun berbeda dengan tahun 2020 karena adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan Bawaslu tetap menggelar sekolah kader pengawasan partisipatif dilaksanakan secara daring, yang akhirnya mencetuslah kembali alumni SKPP pada tahun 2020 tahun kemarin tepatnya. Informasi juga untuk sahabat Bawaslu semua bahwa di Kota Tegal itu ada 19 orang alumni dan salah dua di antaranya berada di sini sama-sama berbincang santai bersama sahabat Bawaslu semua. Yang nantinya akan disiarkan di kanal YouTube Bawaslu Kota Tegal. Nah, untuk sahabat Bawaslu semua yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa share juga. Biar nanti kanal YouTube kita juga banyak yang nonton. Nah, pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita yaitu sahabat Bawaslu dari alumni SKPP Kota Tegal. Di samping kan kiri saya ada Mas Irfan Arifin dan Mbak Nia Marosalia. Gimana Mbak? Apa kabarnya? Kira-kira sekarang ini lagi sibuk apa nih? Dari Mbak Nia dulu deh. Mengajar di salah satu SD di kabupaten. Terus saya juga guru di Catekni, menyelesaikan studi di perguruan tinggi juga. Oh, berarti pengajar sekaligus sedang kuliah gitu ya Mbak? Kalau Mas Irfan Arifin? Untuk saat ini saya lagi belajar tanaman. Kebetulan satu sama bidang studi saya itu pertanian juga. Ingin mengembangkan bidang Pertanian ya Mas? Iya. Kalau bisa dibilang usaha lah ya Mas? Amin. Budidaya jamur. Iya. Nah, lumayan sibuk sekali ya dengan kesibukan mereka, tapi mereka ini menyempatkan hadir untuk menyapa sahabat Bawaslu semua yang sedang menonton Mociyu episode 9 kali ini. Nah, kita flashback ke 1 tahun belakang ya Mas, Ya. bahwa Mbak dan Mas ini notabene adalah seorang
belajar dan saya bilang Mas Irfan ini pengusaha gitu ya. Mereka ini Mas sama Mbak ini mempunyai kesibukan masing-masing. Tapi kok bisa-bisanya tertarik untuk mengikuti sekolah kader pengawasan partisipatif dari Mbak Lia dulu. Silakan, kenapa alasannya nih? Bisa-bisanya tertarik mengikuti sekolah kader pengawasan partisipatif? Awalnya saya nggak tahu SKPP Bawaslu itu apa. Iya. Kalau kata Bawaslu kan emang sudah kita udah tahu kalau Tahu ya. tapi SKPP-nya itu apa gitu. Pada saat itu saya tahu dari teman saya yang bikin status di WhatsApp. Ada dua teman saya yang bikin status di WhatsApp. Mereka upload tentang hasilnya mereka telah mendaftar sebagai SKPP Bawaslu. Saya nggak tanya sama dua teman saya itu, tapi saya langsung cek ke Google. Saya langsung daftar, ketika itu nggak tanya apapun. Berarti langsung karena ada informasi itu penasaran jadi ikut gitu ya? Iya, saya cuma menggarisbawahi kata Bawaslu aja. Saya pengen ikut apa sih itu SKPP gitu. Tapi sekarang udah tahu ya, Ya kan? SKPP itu apa? Ya sekolah. Sekolah ya. Dan untuk Mas Irfan Arifin nih, gimana? Tertarik mendaftarnya itu waktu itu kenapa? Waktu itu saya ada yang pesan di grup ya Di grup ya? iya organisasi juga dan juga saya tanya ini apa, ini sekolah sekolah pengawasan itu jadi termasuk. Untuk Mas Irfan Arifin dan Mbak Lia, kenapa sih kok tertarik mengikuti sekolah kader pengawasan partisipatif pada tahun 2020 lalu? Dari Mbak Lia dulu. Awalnya saya dari status WhatsApp teman-teman saya, ada dua teman saya yang upload story kan di WhatsApp. Mereka upload tentang berhasilnya mereka telah mendaftar sebagai SKPP Bawaslu. Saya nggak tahu itu apa SKPP, tapi saya menggarisbawahi kata Bawaslunya gitu loh. Jadi saya penasaran apa sih gitu. Terus akhirnya saya nggak tanya sama dua teman saya itu, saya langsung cek ke Google tentang pendaftaran SKPP Bawaslu. Di situ langsung muncul formnya kan. Pendaftarannya ya? Iya, langsung muncul. Kemudian saya nggak tanya apapun. Kemudian saya langsung daftar dan langsung berhasil gitu. Berarti awalnya karena lihat status WhatsApp, penasaran SKPP itu apa, karena Bawaslunya ya pertama. Iya, karena Bawaslu karena saya tertarik sama Bawaslu gitu. Jadi pengen ngikutin kegiatan yang ada di Bawaslu. Apa sih yang membuat tertarik dari kata Bawaslu itu? Saya pernah menjadi bagian dari Bawaslu jadi KTPS. Oh, KTPS pada yang apa? Tahun Pilkada? Iya, enggak pemilu kemarin. Pemilu 2019 ya? Iya. Jadi saya tertarik banget karena nggak pengen berhenti di situ aja gitu. Karena sebagai KTPS kan kita punya batasan waktu gitu. Jadi pengen lagi lah sama Bawaslu ada SKPP ikut gitu. Nah, kalau untuk Mas Irfan nih, kenapa tertarik mendaftar SKPP tahun 2020 lalu? Kemarin saat itu saya ada yang saya di WA grup organisasi juga. Nah, saya tanya apa itu SKPP, itu sekolah kader pengawasan, dan saya juga tertarik juga tentang kepemiluan. Jadi saya berpikir saya ikut aja, ikut daftar dan mengikuti prosesnya. Menarik sekali ya bahwasanya Mas Irfan dan Mbak Lia ini awal-awalnya belum mengetahui apa itu SKPP dan sampai akhirnya mereka tertarik untuk mengikuti SKPP karena mereka ingin tahu gimana sih pemilu atau pilkada yang ada di Indonesia ini. Nah, kira-kira nih Mas Mbak, ada hal menarik apa yang didapat selama mengikuti pembelajaran SKPP dari awal pendaftaran sampai saat ini nih menjadi alumni SKPP ya? Dari Mas Irfan dulu nih, apa? Yang didapat dari pembelajaran tersebut banyak banget sih Mbak. Yang pertama itu kita bisa mengetahui regulasi tentang peraturan Bawaslu juga, tentang kepemiluan juga. Kita juga lebih sering diskusi tentang pemilu juga gitu. Nah, diskusinya
cuman hanya ada di grup aja apa di luar grup? Enggak, kan saya ada grup organisasi juga. Nah itu satu organisasi, salah satu anggota juga ada yang ikut juga dari Blora. Terus kita bisa diskusi tentang pemiluan tersebut. Oh berarti teman yang di Blora juga ikut Ikut SKPP juga, ya? ya. Kalau Mbak Lia gimana nih Mbak? Apa hal yang menarik? Saya nggak punya teman yang sama-sama ikut SKPP, saya nggak kenal sama sekali di situ. Cuman setelah kan saya masuk nih sebagai SKPP, kemudian dibentuklah grup SKPP kan. Dan di situ dari pembimbingnya aja Mbak Ria membimbing kita banget, kayak kita sebagai adik kelasnya Mbak Ria gitu, dibimbing sampai kita jadi alumni pun kita nggak dilepas gitu. Maksudnya selama kalau SKPP itu kan masa pembelajaran selesai biasanya kita nggak ada hubungan apapun, tapi kita masih seperti dianggap sebagai anggota Bawaslu. Sampai sekarang saya masih ada di sini gitu. Berarti komunikasinya masih tetap jalan ya Mbak, silaturahminya masih tetap jalan. Kalau diskusi di grupnya apakah masih aktifkah atau gimana? Saya masih ada beberapa kontak sama teman-teman yang lain sih, masih. Kalau teman-teman alumni berarti ya? Iya. Nah, Mbak, Mas, SKPP ini itu kan daring, yang artinya tidak bertatap muka secara langsung dengan pemateri. Nah, Bawaslu RI ini kan mengemas pembelajarannya ke dalam bentuk video-video ya, yang di dalamnya itu ada informasi-informasi tentunya, baik tentang pemilu atau pilkada gitu ya. Nah, kemarin itu ada berapa total video yang dipelajari di Mas Irfan? Waktu itu sekitar 50 video. 50 video Ya. dengan durasinya itu panjang-panjang atau gimana Mas? Ada yang panjang, ada yang pendek juga, ada yang 20 menit, ada yang 4 menit juga. Pembahasannya samakah atau dari 50 itu beda-beda? Tiap kan ada beberapa topik ya, tiap topik ada yang sama juga, tapi saya simpulkan itu ya sedikit berbeda lah daripada dari video-video yang lain. Berarti dari total 50 itu ada sub-sub topik Ya. yang berbeda-beda ya? Yang berbeda-beda. Nah, lumayan banyak sekali ya, bahwa ada jangka waktunya tentunya ya Ya Mas. tentunya ada jangka. Nah dengan total video sebanyak itu dan dibatasi oleh waktu nih, bagaimana Mas Irfan dan Mbak Lia membagi waktu dan kesibukannya yang sedang dijalani, kesibukan yang sedang dijalani, sedangkan ada poin-poin tertentu yang harus dipenuhi selama pembelajaran itu. Dari Mbak Lia, gimana nih Mbak mengatur waktunya antara kesibukan dengan belajar SKPP? SKPP kemarin kan dilakukan secara daring ya, jadi itu sangat mudah banget untuk kita belajar gitu. Jadi kan kita sudah ada tahapan video-video, jadi kapanpun dimanapun kita bisa nonton gitu. Waktu itu saya belum mengajar di SD, tapi saya waktu itu hanya les privat gitu. Jadi ketika saya waktunya belum untuk les privat, saya luangin pasti buat itu gitu. Jadi karena ini video jadi bisa dipelajari kapanpun ya Mbak? Iya. Kalau Mas Irfan Arifin gimana Mas? Ya sama-sama kayak Mbak Lia. Sebelum jadi pengusaha kan saya bekerja di salah satu organisasi masyarakat keislaman. Nah itu saya mengatur jadwalnya itu ketika saya ada waktu senggang, misal jam 12 sampai jam 1 itu saya sempatkan untuk menonton video. Terus juga pas kebetulan kemarin waktu SKPP ini kan berbarengan sama puasa juga ya. Jadi setelah sahur kita sempatkan video, menonton videonya gitu. Berarti masih sempat-sempat ya Mas? Sempat-sempatnya Disempat-sempatin iya. dengan kesibukan yang ada, dan kebetulan waktu itu juga bersamaan dengan puasa. Iya, Jadi biasa. sekalian kayak tadarus gitu ya. Terus ya terus Nah, kira-kira nih Mas Mbak, video atau materi apa sih yang sampai sekarang masih berkesan, yang menurut Mas dan Mbak Lia baru terkait soal
seperti apa? Ada beberapa. Yang pertama ada pengawasan vertikal dan pengawasan horizontal. Pengawasan vertikal itu sesama, misal saya jadi pengawas di kelurahan, kita koordinasi sama setingkatnya, dan horizontal pun juga di atasnya itu pengawasannya. Kalau dari Mas Irfan itu sebelumnya itu tahunya kalau Bawaslu itu kan berhubungan dengan pengawasan. Nah, Dari Mas Irfan sendiri sebelumnya tahunya pengawasan itu cuma pada masih pemilu saja atau pilkada saja atau gimana? ya, setahu saya sebelum mengenal Bawaslu dari SKPP ini, itu pengawasan hanya bukan itu aja, terus juga hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu saja gitu. Jadi kita setelah mengikuti sekolah tersebut, saya juga sadar semua orang bisa mengawasi dalam hal kepemiluan. Berarti melalui SKPP ini Mas Irfan Arifin jadi tahu apa sih pengawasan partisipatif gitu Ya, ya. Kalau kemarin itu kira-kira Mas Irfan Arifin tahapan-tahapan dalam pengawasan apa aja tuh? Kayak video itu kan pasti ada ya tentang tahapan-tahapan pengawasannya. mulai dari tahapan daftar pemilih sampai dengan penetapan pasangan calon dalam pilkada tersebut. Nah, Mbak Lia, video atau materi apa sih yang sampai sekarang masih berkesan untuk Mbak Lia? Kalau video yang masih berkesan tentang mekanisme penanganan pelanggaran, itu sebenarnya saya udah paham sih, cuman karena saya dulu pernah jadi KPPS, jadi itu menambah wawasan saya banget, nambahin wawasan saya, karena saya udah ada beberapa perihal tentang pengawasan yang udah saya tahu, tapi itu sangat menambah wawasan saya. Nah, Mbak Lia, waktu itu kalau boleh saya tahu pernah jadi PTPS di mana? PTPS di Tegal Barat, di Tegal Sari. Waktu itu Mbak Lia nih ada menemukan dugaan-dugaan pelanggaran atau temuan-temuan selama Mbak Lia menjadi PTPS di sana? Selama saya itu kan pertama kali saya ikut sebagai PTPS ya, di mana ternyata satu pengawas itu satu PTPS. Yang pasti saya harus berdiri sendiri, saya harus memegang kebenaran di situ. Jadi selama saya di situ, alhamdulillah dari KPPS-nya juga sangat membantu saya sebagai pengawas gitu. Jadi alhamdulillah nggak ada pelanggaran apapun di situ. Oke, menarik sekali ya sahabat Bawaslu semua, bahwasannya dengan adanya SKPP ini menambah pengalaman bagi seluruh alumni SKPP tahun 2020. Informasi juga untuk sahabat Bawaslu semua, bahwasannya jika ada sahabat Bawaslu yang belum berkesempatan untuk mengikuti pembelajaran SKPP dari tahun 2020, video-video tersebut sudah ada di kanal YouTube Bawaslu RI. Dan untuk sahabat Bawaslu semua, jika ini mengetahui lebih dalam terkait sekolah kader pengawasan partisipatif, bisa lihat materi-materinya di kanal YouTube Bawaslu RI. Nah, tak terasa ya, kita sudah banyak ngobrol dengan dua alumni SKPP yang telah hadir di sini. Nah, sekarang kita akan tampilkan video karya teman-teman dari Bawaslu Kota Tegal. Nah, di dalam video itu tentunya terkandung informasi-informasi terkait kepemiluan. Nanti kita akan menjelaskan bersama-sama dengan rekan-rekan alumni SKPP tahun 2020. Nah, videonya bisa dilihat bersama. Siti, ini sampai mengkene. Apa kesenangan? Iya kayaknya lagi deleng-deleng Facebook disit, kayak lagi rame nemen. Tumben dengan kene sih. Iya, lagi mengkene. Suwe orang main bayanti. Lagi rame nemen yuk. Dilem apa? Ini nang Facebook rame nemen. Makanya belum kayak kira apa? Alah, anak sing bagus. Ih, Anak sing iya, lumayan. ya Allah. Digaya orang temen ya, udah panas. Depan pesen minum ah. Bayanti, es kopi ya, siji. Nya mau si Sanji.
Loro sisan Mbak Yanti. Ya. Oke. Bu Rofi Bik ngelek komenan apa? Kokon dukung, kokon coblos. Oke. Endi? Iya, Bu Rofi kayak ayo dukung. Coblos nomor Rofi loro. siapa sih? Kae pegawai kelurahan sing gawe ini kematian. Kematian keprimen? Kematian digawe surat kematian ngono. Oh iya maksudnya maksudnya surat kematian yo kayak ya. Is, Kae kan lagi bilang nenek yo. oh iya gawe kayak rupa-rupanya tak iya. Raine enggak kembar. Is gani nenek yo. Titang titik mama 3 yuk. Ayo. Sis mana baik-baik yuk. Ibu-ibu Yusufi, nih Buroka ibu udah makan siang. Iya. Terus sekarang udah ada perawatan lagi sih. Orang tidak punya uang. Ini Bu siapa nih? Darmi. Ya kan Saya lihat dari sana kok. Saya mau ngurus surat kematian ini. Iki loh di Facebook ramai banget. Nah Bu Rofi ini komentar. Iya, Bu temenan. Ya itu saya yang like. Nah, ya itu iya. betul. Maksudnya apa ya? Ya Bu, saya minta tolong nanti diomongin ke keluarga yang di sana. Suruh nyebut adik saya aja. Ya. Oh Adik saya kebetulan yang di sana. Nih, saya kirim. Ini Bu saya kirim pamfletnya ya ke Ibu ya. Nanti Ibu ngasih ke Darmi. Nah, kita kirim sampean ya yuk. Oh iya. Nanti kan turun. Halo? Iya, saya ke sana Lumayan, sekarang. kan? Oh iya. Bu saya mau pamit duluan. Ini Ibu udah bayar? Belum ya? Udah biar saya aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa ini sekalian titip ya. Jangan lupa tadi minta tolong saya, tolong disampaikan. Nggak apa-apa. Ini saya mau ke rumah sakit dulu, mau ngasih surat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah namanya ya oleh si Bu Rofi kayak nanggur beras. Pirit warnanya apa yuk? Nanyok biru loro, sumpah. Coba sampai udah bilang lagi. Berarti bapaknya nyong, bojone nyong, kakaknya nyong. Keluarga kabeh. Iya lah, berapa apa? Jadi kan enggak nyong kafe. Lumayan ya, ya Allah. Kalau lebih bisa. Jadi kita udah sama-sama lihat ya, Mas Mbak, bahwa di dalam video ini terkandung banyak informasi terkait pelanggaran ya. Nah, penangkapannya dari Mas Irfan dan Mbak Lia terkait video ini gimana? ASN itu kan harus netral. Jadi ASN itu harus tidak boleh berpihak kepada pengaruh apapun dan kepentingan siapapun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Saya pernah membaca bunyinya tentang perlunya aparatur sipil yang harus memiliki integritas, profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta harus bisa membawa masyarakat dan menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, berarti di sini Bu Rofi ini sikapnya nggak netral gitu ya? Iya. Kalau dari Mas Irfan Arifin? Ya, di video tersebut kan menjelaskan bahwa seorang PNS, seorang pegawai negeri itu mengajak yang lain supaya mencoblos saudaranya di dalam pilkada dan pemilu tersebut. Ya, di situ terdapat pelanggaran. Yang pertama itu pelanggaran netralitas ASN, yaitu tentang mengajak. Yang kedua juga di situ ASN itu membagi amplop, dan itu juga salah satu pelanggaran, yakni itu money politik juga. Berarti dari video tersebut ini ada dua pelanggaran Iya. ya Mas?
Yang pertama itu ASN yang tidak netral, dan yang kedua karena ada pemberian uang dari politik. Ya. 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 Nah, sekarang selanjutnya ini ada penjelasan dari video ini. Ibu-ibu, tadi siapa? Bu Rofi, Bu, pegawai kelurahan. Oh, sepertinya saya lihat sering bayarin ibu makan ya? Enggak. Tadi juga kayaknya nitip amplop. Apa? Ini isinya uang duit ke Bu Rofi mana? Enggak ding Bu. Amplop apa? Jarene kok nyoblos sedulure Bu. Ket amplope nggo papane, nggo nyong, nggo kakang-kakang nyong Bu. Jare kok nyoblos sedulure. Ke beyu darmi oleh. Iya sih, tapi ya lumayan. Lah, Walah, ya itu tadi ASN kan? Sepertinya Bu, ASN kok begitu ya? Apa mungkin dia belum tahu aturannya ya? Nih ibu-ibu nih, ini peraturan netralitas ASN dalam undang-undang. Apa lah nih? Nah, paham kan? Apa lah? Orang mudeng maksudnya apa sih? Orang paham aturannya ya tak tampani beli ya. Iya. Aturan apa orang ngerti? Kau niatin bukan sedekah ya. Apaan Jadi gini ibu-ibu, ASN dalam pilkada itu harus netral, tidak boleh ikut berkampanye, meskipun calon kepala daerahnya itu saudaranya sendiri. Karena apa? ASN itu abdi negara dan juga abdi masyarakat, jadi harus menjaga netralitas. Tidak boleh seperti Bu Rofi tadi itu ya ikut berkampanye, apalagi dengan membagikan uang. terus keprimen kayak Nah, ibu-ibu, tindakan yang dilakukan oleh Bu Rofi tadi itu tidak dibenarkan dalam undang-undang dan juga ada sanksinya. Sanksi terberat adalah bisa diberhentikan dengan tidak hormat. masih nemen kok anggar anak sing anak Rofi keprimen ya. Mau dipecat ya, diberhentikan miki arane ya. Untung kayong wis terima amplop ya. Jangan salah, ibu-ibu dalam menerima amplop ini juga termasuk dalam pelanggaran money politik. Berarti kayak setan ya orang berkah terus kesini. Nah, tadi kan di sini sudah baca bareng-bareng ya bahwa dalam undang-undang pilkada baik penerima maupun pemberi semuanya bisa dikenai hukum pidana jika terbukti melakukan politik uang. Benar sekali tadi penampakan dari Mbak Lia serta Mas Irfan Arifin bahwasannya dalam video ini itu ada dua pelanggaran. Yang pertama netralitas ASN, dan yang kedua itu adanya pelanggaran money politik. Bahwasannya keduanya itu perilaku keduanya bisa terkena tindak pidana. Yang pertama ASN itu nantinya terberatnya itu bisa kena sanksi penghentian dengan tidak hormat, dan selanjutnya pelanggaran terhadap money politik, sanksi terberatnya yaitu dipidana. Nah, tak terasa kita sudah di penghujung acara ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita dengarkan closing statement dari rekan-rekan alumni SKPP terkait demokrasi yang ada di Indonesia, terkhusus ini yang ada di lingkungan Kota Tegal. Teman-teman semua, kita sebagai generasi muda, mari berperan dalam demokrasi karena satu suara kita bisa mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Mas Irfan masih tulis di sini Mas. Luar biasa sekali closing statement dari Mbak Lia. Dan selanjutnya gimana nih closing statement dari Mas Irfan Arifin? Demokrasi di negara kita. Ya, sebagai generasi muda kita harus
demokrasi Indonesia ada di tangan kita. Mantap sekali ya closing statement dari kedua alumni SKPP tahun 2020. Demikian Moci U episode 9 kali ini dengan tema partisipasi generasi milenial dalam memperkuat demokrasi di tengah pandemi. Dan untuk sahabat Bawaslu semua, jangan lupa untuk menantikan episode selanjutnya Moci U Bawaslu Kota Tegal. Bersama Rakyat Awasi Pemilu, bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu.